Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Ya Tuhan, Engkau berkuasa mengendalikan dunia dan segala isinya. Firman-Mu menopang segala yang ada. Kami anak-anak-Mu rindu untuk mengalami kebenaran, kuasa dan kasih-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, supaya semua pemberitaan firman sungguh-sungguh datang dari kuasa Roh Kudus untuk menuntun baik hamba-Mu sebagai pemberita maupun umat-Mu sebagai pendengar, sehingga kami hidup berkenan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan 51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian bagian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mejua-jua kita kerina. Kita bersyukur kepada Tuhan menjalani hidup yang sekalipun banyak tantangan, tetapi kemurahan Tuhan memastikan kita untuk beribadah kepadanya. Tema hari ini ialah Yesus anak Allah, Raja Israel. Ayat ini dikutip dari pernyataan Natanael ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita perhatikan pembacaan kita yang kedua. Betapa dahsyatnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pertama-tama Yesus memanggil Filipus, salah satu murid dari 12 murid itu. Kemudian Filipus memanggil Natanael. Jadi kalau istilah orang Ambon, ombak panggil ombak. Perjumpaan kita memastikan kita untuk membawa orang lain kepada Kristus. Dan siapakah dia? Dunia harus dipenuhi oleh Kristus. Dan Kristus itu bermanifestasi
melalui murid-muridnya. Dan karena itu Filipus tidak diam. Ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia mengalami terobosan yang baru, seperti Andreas dan Petrus. Lalu kemudian Filipus melanjutkan perjumpaan itu dengan mengajak Nathanael. Dan inilah khotbah yang mau kita renungkan. Ketika Filipus berkata kepada Nathanael, kami telah ketemu dia. Saudara-saudara, perhatikan kalimatnya, kami telah ketemu Yesus yang diceritakan oleh Musa dan para nabi menurut kitab-kitab. Berarti Nathanael bukan sekedar orang yang ikut-ikutan, tapi dia juga memahami nubuat nabi-nabi, dia juga memahami kitab-kitab Taurat tentang keselamatan yang akan datang, tentang Mesias sanakala, tentang raja yang berkuasa atas dunia melalui bangsa Israel. Dan karena itu ketika Filipus berkata, kami ketemu dia, orang Nazaret itu yang diberitakan oleh Musa dan para nabi. Saudara, perhatikan respons Nathanael. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sebuah keraguan-raguan soal asal-usul. Meragukan sebuah tempat. Meragukan asal-usul orang lain. Dan ini juga terjadi dalam budaya-budaya kita di Indonesia. Kamu orang apa? Kamu dari suku apa? Kamu dari bangsa mana? Siapa margamu? Siapa ayahmu? Siapa ibumu? Hal-hal yang sangat sederhana seringkali menutup mata kita untuk berjumpa dengan kekuasaan yang hebat itu. Tapi mari kita belajar dari Filipus. Filipus tidak mau berbantah-bantah dengan Nathanael. Filipus tidak mau mencari jawaban apapun. Filipus tidak punya kesempatan untuk membuat webinar atau seminar atau diskusi untuk menjawab pertanyaan Nathanael. Filipus juga terbatas pengetahuannya. Tapi jawaban Filipus adalah jawaban yang sangat hebat yang patut kita tiru. Filipus tidak perlu menerangkan sesuatu yang hebat, tidak perlu berdebat tentang apa yang dia temukan, tapi dia cukup berkata kepada Nathanael, mari dan lihatlah. Seringkali gereja menghabiskan waktu, banyak anak-anak Tuhan yang menghabiskan waktu untuk mencari argumen-argumen, mencari alasan-alasan untuk menerangkan siapa Yesus. Pembacaan kita Mazmur 139 mengungkapkan tentang siapa kita dan siapa Allah. Dalam pembacaan pertama, kalau saudara ikuti baik-baik Mazmur 139 ayat 1-12 menunjukkan bahwa manusia nothing. Anda tidak mengerti apa-apa tentang siapa Tuhan. Anda tidak punya tempat bersembunyi dari kuasa Tuhan. Bahkan terlalu ajaib pengetahuan tentang Tuhan. Kemana saudara pergi? Di sana ada Tuhan. Mau naik ke langit, Tuhan ada di sana. Turun ke dalam tempat orang mati, Tuhan ada di situ. Ada di ujung laut, Tuhan ada di situ. Bahkan tangan Tuhan, kata Alkitab, ditaruh di atas kepala kita. Kita dikurung di dalam otoritas Tuhan. Dan itulah sikap Filipus. Penulis Mazmur mengingatkan kita. Sekolah setinggi apapun, gelar sehebat apapun, tidak sanggup untuk mengenal lebih dalam siapa Allah. Tetapi berita baiknya buat kita, Allah
mengenal kita sedetail-detailnya. Orang tua kita tidak mengenal detail-detail tentang kita. Istri tidak bisa mengenal suami detail. Suami tidak bisa mengenal istri secara detail. Orang tua nggak bisa kenal anak-anak secara detail. Tetapi Allah mengenal kita sangat detail. Kalau saudara baca terus Mazmur 139, saudara akan ketemu di sana kejadianku ajaib dan dahsyat karena ditenun oleh tangan Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa pengetahuan macam apapun tidak cukup menerangkan dan mengenal Allah. Tetapi yang paling penting buat kita ialah Allah mengenal siapa kita. Saudara mungkin pernah dengar sebuah kisah nyata di Jerman. Ada satu rumah yang terbakar, rumah 2 lantai. Dan cerita itu terkenal dalam dunia pekabaran Injil. Seorang anak kecil kira-kira umur 5 tahun, bernama Gunther. Rumah itu udah terkepung api dari bawah, asapnya udah tebal. Pemadam kebakaran datang hendak membantu. Ayahnya dan ibunya dilarang naik. Lalu Gunther mulai teriak, minta tolong papanya. Papa, tolong aku papa. Lalu papanya berteriak dari bawah, Gunther, jatuhkan badanmu. Papa akan tangkap kamu. Gunther menjawab dari atas loteng itu, Papa, aku nggak bisa lihat papa. Asapnya terlalu tebal. Aku nggak bisa lihat papa. Tapi papanya menjawab, kamu tidak bisa lihat papa, tapi papa bisa lihat kamu. Jatuhkan saja badanmu, papa akan tangkap kamu. Dan Gunther 5 tahun itu, dia membuang badannya ke bawah dan papanya menangkap dia. Anda tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat engkau. Dalam situasi asap tebal, dalam pandemi macam apapun, dalam krisis macam apapun, Allah melihat engkau, Allah mengenal engkau, sekalipun engkau tidak bisa melihat dia. Dan inilah peristiwa Natanael. Ketika Tuhan, dia datang kepada Yesus. Yesus berkata, engkau Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirimu. Sebuah sambutan yang begitu hebat. Yesus tidak bilang begini, tumben kamu datang kepada aku, tumben kamu datang ke gereja, tumben kamu ikut PJJ, tumben kamu ikut Zaitun, Permata, Moria dan Mamre. Yesus justru memberi pujian. Yesus menyambut dia dengan sebuah perkataan yang membangkitkan kehidupan pencarian. Karena Natanael sedang duduk di bawah pohon ara. Saya terangkan kenapa pohon ara. Dalam kitab 1 Raja-Raja dan Mika pasal 4 dijelaskan bahwa orang Israel punya kebiasaan untuk berteduh di bawah pohon ara dan di bawah pohon anggur untuk mengalami yang namanya kedamaian. Mereka rest areanya orang Israel, rest areanya orang Yahudi ialah duduk di bawah pohon ara dan di bawah pohon anggur. Untuk apa? Menikmati kedamaian dan bersyukur menyembah kepada Yahweh. Jadi Natanael duduk di bawah pohon ara. Ngapain? Apakah menunggu waktunya untuk memetik buah ara? Tidak. Itu tradisi orang berteduh dalam pesiarahan untuk mencari kebahagiaan. Natanael sedang bersiara, sedang duduk di bawah pohon, mengalami kedamaian
karena dia sedang mencari yang namanya penguasa, yang namanya raja, yang namanya Allah yang hidup itu. Karena dia mengerti hukum Taurat, dia mengerti kitab nabi-nabi. Dan ketika dia berjumpa dengan Kristus yang ditunjuk oleh Filipus, Yesus berkata, engkau Israel sejati, engkau tidak punya kepalsuan. Itu sambutan yang hebat. Inilah hospitality gereja. Jadi kalau selama ini ada kaum Mamre yang tidak pernah ikut kebaktian Mamre, kalau ada satu yang masuk tiba-tiba, jangan bilang tumben. Itu penolakan. Tapi bilang dia, haleluya, mejua-jua kita kerina, bujur melala, engkau bergabung dengan kami. Itu sambutan yang hebat di tengah-tengah kegelapan malam, di tengah-tengah asap tebal, di tengah-tengah pandemi. Orang mesti menerima perkataan-perkataan yang membangkitkan hidup mereka. Karena mereka sedang mencari di dalam kegelapan, di dalam pandemi dan krisis. Saya ingatkan kita semua, baik jemaat ini maupun siapa saja yang mendengar firman Tuhan, baik melalui live streaming ataupun di segala macam media, sambutlah setiap orang yang rindu datang mencari wajah Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, engkau sebelum Filipus memberitahukan engkau, aku sudah lihat engkau di bawah pohon ara. Dan engkau Israel sejati. Engkau tidak punya kepalsuan. Seluruh kedalaman hati Nathanael dikenal Tuhan. Seluruh perjuangannya dikenal Tuhan. Seluruh pergumulannya diketahui Tuhan. Mungkin kalau bercakap-cakap sehari-hari, Nathanael mungkin bilang begini, Tuhan, guru, rabi, dari mana engkau mengenal aku? Bagaimana mungkin engkau tahu aku sedang bersiar untuk mencari kebahagiaan yang tertinggi? Bagaimana engkau mengenal aku yang sedang mencari, yang duduk di bawah pohon ara untuk bersujud dan ingin menemukan sesuatu yang aku cari itu? Yesus mengutip Mazmur 139. Di mana ada engkau? Engkau tidak bisa hilang dari aku. Kenal engkau. Aku tahu isi hatimu. Aku tahu pikiranmu. Aku tahu perjuanganmu. Aku tahu pergumulanmu. Dan sekarang kamu berjumpa dengan aku. Bukan hanya ketemu aku. Tapi aku beritahukan kepadamu. Engkau akan melihat perkara-perkara besar yang hebat. Bahkan engkau akan melihat malaikat-malaikat turun naik. Yesus mengutip Kejadian pasal 28 tentang Yakub yang bermimpi melihat malaikat turun naik di atas tangga itu untuk berjumpa dengan Allah. Dan Yesus hendak mengatakan kepada Nathanael, engkau tidak akan melihat tangga lagi karena akulah tangganya, yang melalui aku engkau bisa bertemu dengan Yahweh yang engkau cari. Yesus tidak hanya menjadi pusat perjumpaan. Yesus tidak hanya menjadi anak Allah, tidak hanya menjadi Raja Israel, tapi dia adalah tangga di mana kita bisa naik berjumpa dengan Bapa di sorga. Itulah prinsip yang diakui oleh Nathanael. Karena itu Yesus anak Allah menunjukkan bahwa kemahakuasannya tidak terbatas. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, suara itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Identitas yang jelas, identitas yang clear, yang tidak dapat diragukan lagi. Dan Nathanael berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja. Ingat, anak Allah adalah pewaris. Anak Allah diberi otoritas, memiliki. Raja diberi hak untuk berkuasa, raja memerintah, raja mengatur. Dan karena itu, dalam situasi apapun,
situasi krisis semacam apapun, situasi pandemi macam apapun, keluar dari mulut kita, Yesus, Engkau anak Allah, Engkaulah ahli waris perjanjian, Engkaulah yang memiliki segala sesuatu, karena Engkau dunia ini diciptakan. Aku mengaku Engkau anak Allah, tetapi Engkau juga Raja yang berkuasa mengendalikan dunia, mengendalikan bumi, mengendalikan hidupku, keluargaku, gerejaku, bangsa ini. Pengakuan itulah yang membuat engkau menerima janji Allah. Engkau tidak hanya berjumpa dengan aku, engkau tidak hanya mengaku aku anak Allah, engkau tidak hanya mengaku aku raja, tapi engkau akan melihat perkara-perkara besar yang terbuka bagimu. Perhatikan pada ayat 50. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Wow, betapa dahsyatnya pernyataan ini. Berjumpalah dengan Kristus. Nyatakan imanmu di anak Allah. Dia raja. Anak Allah berarti Anda mengakui otoritasnya. Dia berhak atas segala sesuatu. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Dia diberikan kuasa, otoritas yang murni. Dia raja, dia kebenaran, dia jalan, dia hidup. Dan tidak bisa diragukan lagi. Dan engkau akan melihat langit terbuka. Engkau diberikan rahasia baru. Engkau mengalami perjumpaan kekal dengan Bapa di sorga. Pengalaman Gunter di Jerman anak 5 tahun itu mengingatkan saya, dan saya berharap juga mengingatkan Bapak Ibu Saudara Jemaat, bahwa kita terbatas. Ada asap tebal yang menutupi mata kita. Ada pandemi yang begitu hebat menutup mata kita. Ada krisis-krisis yang melanda hidup kita. Tapi ketika engkau menjatuhkan dirimu kepada Tuhan, engkau mengikuti suara Tuhan, jatuhkan badanmu. Gunter, engkau tidak melihat Papa, tapi Papa bisa melihat engkau. Papa akan tangkap engkau, Papa akan lindungi engkau, Papa akan menyelamatkan engkau. Demikian suara itu berkata, anak Allah. Demikian suara itu berkata, dia raja yang luar biasa. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Terus mencari dan berjumpa dengan dia. Mungkin ada pertanyaan teknisnya. Pak Pendeta, Yesus sudah tidak ada lagi secara fisik. Bagaimana kita ketemu dia? Yohanes 1 berkata, firman itu Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia sudah naik ke sorga, tapi firman itu bersama-sama dengan kita. Maka saudara jangan pernah lalai, rindu terus mencari wajah Tuhan. Di bawah pohon ara itu bisa menjadi rumahmu, bisa menjadi kamar tidurmu, bisa di dalam mobilmu, bisa di ruang kerjamu, di ruang perpustakaanmu. Dia menjadi tempat di mana engkau menyembah dia. Dan ketika engkau memanggil dia anak Allah, engkau memanggil dia raja, Anda sedang mempersembahkan tubuhnya, dipenuhi oleh kuasa Tuhan, otoritas Tuhan berlaku, dan dia bertanggung jawab atas hidup. Hari ini kita mendengar banyak hamba Tuhan. Kita mendengar banyak pelayan-pelayan Tuhan. Tidak hanya di GBKP, tapi juga di banyak gereja termasuk gereja kami. Ada hamba-hamba Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan, ada pertua diaken di berbagai tempat yang begitu hebat melayani Tuhan.
begitu setia melayani Tuhan, tapi mereka terpapar COVID-19. Saya mau beritahu saudara-saudara, tidak ada kuasa apapun yang bisa kita andalkan kecuali kuasa Yesus Anak Allah, Raja di atas segala raja. Pasrahkan hidupmu kepada Dia. Serahkan hidupmu untuk Dia yang kendalikan, Dia yang atur. Dan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Percayalah bahwa perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak hanya mengubah paradigma, tapi mengubah hati kita untuk terus memberitakan Kristus. Seorang perempuan Samaria yang dianggap seorang wanita yang tidak benar di Samaria, ketika berjumpa Yesus di pinggir sumur Samaria itu, hanya berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus, bercakap-cakap singkat tentang air hidup. Dan ketika perempuan itu masuk ke Samaria, satu kota datang kepada Kristus. Satu orang Filipus, satu orang Nathanael mengubah dunia. Dan saya percaya ini waktunya kita mengubah dunia hanya dengan bersedia berjumpa dengan Raja itu, berjumpa dengan Anak Allah itu, dan kita diproteksi oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara, Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati gerejanya. Yesus Anak Allah, Raja Israel, Raja gereja, Raja dunia. Amin.